Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamu wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri sih. Pengalaman mempelajari Islam dengan penuh emosi, akhirnya dia menceritakan perjalanannya tersebut sampai terbata-bata setiap kata yang diucapkan dengan keyakinan terakhir untuk memutuskan syahadat hari itu juga. Namanya Veronica Gladys Griselda Gosal, nama panggilannya Cing, untuk menjaga privasi orang tersebut. Saya tidak memberikan informasi secara lengkap tentang pekerjaan ataupun yang lainnya. Hidayah Allah memang bisa melalui apa saja. Bisa mimpi, bisa karena ketemu seseorang, atau bisa terjadi malapetaka, ataupun bisa karena sakit. Akan tetapi, akan juga sampai kepada pengetahuan bahwa Tuhan itu esa dan mutlak. Secara jelas tertulis di dalam Quran Surat Al-Ikhlas. Jika seseorang menemukan Islam dengan cara berpikir, dengan cara menganalisa, membandingkan, mengobservasi, maka akan lebih mantap, kuat, dan biasanya dia tidak akan goyah terhadap ideologi agama yang lain, karena dia menganalisa dengan cara berpikir, berargumen dengan keras. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa sampai akhirnya orang yang mendapat hidayah itu pun akan mengetahui bahwa Tuhan itu esa dan mutlak, seperti dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dialah yang Maha Esa, Allahu Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Inilah surat tentang keesaan Tuhan atau Allah. Walaupun demikian, kalau kita melihat di dalam Bible, sebetulnya hal ini juga sudah tertulis secara jelas, clear dan clean. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 ditulis Tuhan itu esa. Ayatnya berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi sebetulnya secara jelas sudah disebutkan juga di dalam Bible bahwa Tuhan itu esa. Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak, tidak mungkin bergantung pada entitas lain. Ya, bertemu teman-teman dan semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Masya Allah. Mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud esa. Kata esa sudah bermakna jelas, yaitu tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha tunggal dan tidak akan satupun yang dapat sebanding dengannya. Karena kalau ada yang sebanding berarti bukan tunggal. Ini mutlak. Mutlak itu lawan katanya relatif. Allah tidak bisa dibandingkan, itu mutlak. Allah tidak bisa diduakan. Kalau bisa diduakan berarti tidak mutlak, artinya relatif. Tuhan itu pencipta, tidak mungkin berbentuk dan berumur. Misalnya mempunyai tangan, mempunyai hidung, mempunyai rambut, lahir dan mati.
yang relatif, bukan maha pencipta tetapi ciptaan. Jadi semua di alam semesta ini yang relatif adalah ciptaan. Sedangkan kalau Tuhan atau Allah mutlak, tempat bergantung semuanya, tidak ada yang sebanding, tidak beranak dan tidak beranakan. Tidak ada yang menyamainya. Itulah yang dimaksud mutlak. Tetapi dengan hal yang begitu jelas seperti ini, ilmiah, masuk akal, dan naluriah, mengapa masih banyak yang tidak mau menyembah Tuhan yang Esa? Sampai saat ini pun masih banyak manusia yang menyekutukannya. Ini di dalam Al-Quran sudah tertulis secara jelas. Jawabannya karena hidayah hanya milik Allah semata. Jadi hidayah hal tersebut, pemahaman tersebut, itu hanyalah milik Allah semata. Dalam Al-Quran yang artinya, dan jikalau Tuhanmu mengendaki, maka tentulah beriman semua orang yang di bumi seluruhnya. Maka apa kamu tidak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran surat Yunus ayat 99 dan 100. Jadi jelas di sini bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Tetapi Allah juga menyuruh kita untuk mempergunakan akal untuk mengetahui keesaan Tuhan tersebut. Kandungan surat Yunus ayat 99 sampai 100 ini menjelaskan bahwa sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia, akan tetapi manusia itu bebas dan merdeka memilih jalannya sendiri. Jadi manusia dianugerahi akal, tetapi dia diberi kebebasan atau free will untuk menjalankan apa yang dia maui. Itulah yang sebenarnya merupakan ujian manusia di dunia ini dengan mempergunakan akalnya. Akal itulah yang dipakai untuk mengerjakan soal-soal ujian Allah tersebut, yang akhirnya dia bebas apakah mau milih yang benar atau yang salah. Saudari Gladys ini pada suatu saat menceritakan tentang diskusi dengan temannya, khususnya dalam memahami tentang keesaan Allah atau Tuhan. Gladys justru disuruh untuk mempelajari dan mendalami kitab sucinya sendiri. Dan dalam waktu kurang lebih 1 tahun dia pelajari, dia dalami Alkitab. Tetapi saat itu juga dia membanding-bandingkan dengan isi Al-Quran. Dengan penuh haru dia menceritakan perjalanannya tersebut. Dan akhirnya dia menemukan Islamlah agama yang benar. Sama seperti pendapat pada umumnya mualaf cerdas yang lain yang memakai akalnya, selama dalam agama sebelumnya dia masih merasakan atau menyaksikan konsep atau doktrin Tritunggal atau Trinitas. Hampir semua mualaf-mualaf yang cerdas itu pasti bertolak dari hal tersebut yang menjadikan dia meragukan agama sebelumnya. Selama menjalani hanya menjalankan kepercayaan buta saja. Akhirnya dia lebih yakin bahwa Tuhan itu tidak mungkin beranak dan tidak mungkin bergantung pada entitas yang lain. Ini artinya sesuai seirama dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas tersebut yang telah kami tuliskan di atas. Akhirnya Gladys memutuskan untuk masuk Islam hari itu juga.